Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dek. Masuk Ki. Baik Kak, makasih. Bagaimana kabar Kak hari ini Dek? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Tadi waktu sebelum kesini ke ruang BK, belajar apa tadi di kelas? Belajar PKS. PPKN. Siapa gurunya? Pak Arifin. Pak Arifin. Beji Pak Arifin mengajar. Alhamdulillah baik. Nggak galak-galak lagi. Beji. Tahu tidak kenapa kakak panggil Ki ke ruang BK Dek? Tahu? Nggak tahu? Iya. Kan kemarin tuh sudah mau Kak bagikan angket AKPD di kelas Kak. Nah kemarin sudah juga wawancara sama tentang masyarakat yang kurang bersosialisasi dan kurang aktif berorganisasi di lingkungan tempat tinggal Kak begitu. Nah karena kakak mau tahu masalah tak secara lanjut, jadi kenapa makanya kakak panggil Ki ke yang BK gitu. Nah tapi sebelumnya pernah Ki tahu apa pernah Ki mengikuti yang namanya layanan konseling individu? Belum pernah. Pertama kali. Sebelumnya harus kita tahu deh dalam layanan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang kita ceritakan kepada kakak, semua cerita yang kita ceritakan itu tidak bakal dikeluar, hanya ada ceritakan hanya ada di kakak dan tidak bakal tersebar. Jadi karena ada ini asas kerahasiaan, tidak usah Ki ragu atau tidak usah disungkan untuk menceritakan apapun. Oke? Ngerti Ki? Baik Kak. Nah, jadi siap Ki untuk berbagi cerita dengan kakak tentang masalah tak yang sulit bersosialisasi? Insyaallah siap. 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 Nah, karena kan di sini kakak hanya ingin tahu tentang permasalahan tak, jadi kita akan melaksanakan yang namanya konseling individual gitu. Nah, karena tidak pernah Ki mengikuti layanan konseling individual, jadi pasti kita tidak tahu toh apa yang dimaksud, apa itu konseling individual, tidak kita tahu toh, tidak kita tahu. Nah, jadi layanan konseling individual itu layanan yang dilakukan perseorangan antara, bukan perseorangan sih, layanan yang dilakukan secara pribadi antara seorang konselor dan seorang konseli. Nah, begini contohnya deh, yang konselornya kakak, yang konselnya kita. Nah, dalam konseling individual ini fokus utamanya ada pada kebutuhan, masalah, dan pengalaman pribadi konseli secara eksklusif. Nah, konseling ini dirancang untuk memberikan dukungan emosional, bimbingan, pemahaman terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh individu. Nah, seperti masalah emosional, konflik interpersonal, stres, kecemasan, dan depresi, dan lain-lain. Nah, seperti juga ya masalah yang kita alami, sulit bersosialisasi. Nah, kuliah paham nih? Paham? Jadi paham itu apa yang dimaksud dengan konseling individual? Di dalam konseling individual ada asas-asasnya, gitu, paham nih? Nah, di dalam konseling individual itu deh terdapat juga batasan waktunya. Nah, batasan waktunya itu minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Jadi siap Ciki untuk mengikuti konseling individual ini bersama kakak? Insyaallah Kak. Insyaallah siap. Nah, tapi sebelum itu ini duduk tak seperti ini sudah nyaman nih Ki? Atau mau Ki pindah ke tempat lain atau bertukar Ki? Nyaman nih? Sudah nyaman Kak. Nyaman nih seperti ini? Nyaman nih toh, jadi kalau nyaman nih pahami juga apa konseling individual, jadi siap betul nih toh ikuti konseling individual? Siap
Kak. Oke, baik. Kan kemarin sempat nih Ki wawancara sama, dan kemarin di wawancara bilang Ki kalau tidak nyaman Ki berada di keramaian, dan bilang Ki kalau tidak suka Ki aktif organisasi di lingkungan tempat tinggal Ta. Bisa tidak kita ceritakan di masalah Ta kepada kakak, kenapa Ki tidak suka berada di keramaian, dan kenapa Ki tidak suka terlibat aktif organisasi di lingkungan tempat tinggal Ta? Iya kak, memang jarang kak ikut kegiatan di lingkungan kak. Bukan karena saya tidak peduli kak, tapi karena tuh merasa kak malas dan tidak nyaman kak di tengah banyak orang. Dulu pernah kak coba ikut acara di dekat rumah kak, tapi ujung-ujungnya diam ya, tidak ada aku bikin. Oh, jadi merasa Ki malas, dan kalau ikut Ki tidak kita mau dibikin, jadi diam biasa dibikin kalau ikut Ki di acara organisasi di tempat tinggal tak gitu. Dan berarti kalau begitu Ki, berarti ada sih nyata pernah sih Ki ikut organisasi dan pernah Ki mencoba begitu, tapi akhirnya merasa Ki bingung dan mungkin kurang percaya diri Ki begitu. Iya kak, waktu itu tuh yang bisa bikin lah, lihat kak orang-orang bicara seru sekali kulihat, tapi tidak tahu kak mau kak mulai dari mana. Jadi tuh berpikiran mak bilang mending tidak usah kak ikut. Karena begitunya nih berpikiran Ki bilang mending nggak usah ikut begitu. Jadi ketika Ki merasa bingung atau merasa canggung di organisasi atau di acara seperti itu, apa biasanya yang kita pikirkan, apa yang biasa dipikirkan, dan adakah rasa takut atau khawatir di diri kita kenapa kita merasa bingung? Yang pasti tuh kak takut salah bicara atau bikin ke orang lain tidak nyaman sama pembicaraanku. Oh, jadi yang bikin Ki merasa takut karena takut Ki salah bicara, dan takut Ki bikin orang lain tidak nyaman ada di dekat Ta. Ya, rasanya tidak cocok kak ada di sini. Rasanya, oh jadi kayak paham, jadi kayak merasa Ki tidak cocok ada di situ. Lingkungannya. Oke, paham juga Kak. Jadi lebih memiliki dia karena mungkin menghindari situasi yang membuat tak tidak nyaman, yang kemungkinan bisa membuat orang lain merasa terganggu, begitu? Iya kak, jadi begitu nih kak, ujung-ujungnya saya yang merasa tidak nyaman lagi karena merasa beda kak dari yang lain kak. Jadi begitu Ki, karena tidak mau Ki ganggu orang lain, nanti bilang Ki, oh nanti tidak nyaman di orang lain ada di dekatku. Jadi kalau begitu Ki, kita jadi ujung-ujungnya kita tidak nyaman, jadi ya begitu Ki, diam Ki lagi begitu. Iya kak. Sebenarnya kalau paham sih kakak tentang situasi yang kita alami, tetapi ketika Ki merasa malas atau ketika Ki merasa tidak nyaman, apa yang biasa kita pikirkan atau apa yang kita rasakan sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak ikut ke acara itu, kayak bilang aja mau ikut deh, kenapa, apa yang biasa kita pikirkan gitu? Rasanya tuh kak kayak capek saja. Ya, walaupun belum dimulai, kadang juga berpikir kak kenapa nak mau kak repot-repot ikut. Kan bisa aja kak bikin sesuatu hal yang buat nyaman diriku sendiri. Oh, jadi itu yang ada di pikiran Kak bilang, mending kenapa nggak mau repot-repot ikut Kak? Bisa aja Kak buat bisa aja Kak buat sesuatu yang bikin nyaman diriku. Jadi seperti itu Ki, karena merasa Ki capek duluan. Capek duluan. Coba ceritakan Kak, apa itu, bagaimana itu rasa capek yang dialami? Apakah capek fisik Ki atau capek
pikiran terbebani Ki karena belum Ki melakukan, tapi sudah terpikir nih Ki bagaimana capek apa yang dirasakan. Lebih kepikiran sih Kak, kayak membayangkan duluan maka kalau pasti bakal ribet Kak. Terus tidak ku tahu juga mau Kak bikin apa, jadi stres sendiri dipikir. Oh, jadi kayak merasa capek di luar Kak, capek di luar Ki karena lebih kepikiran, karena kayak bilang Ki Nanti aku mau bikin. nanti apa mau dibikin, nanti merasa ribet sendiri gitu, dipikirkan duluan sih sebelum mulai Ki. Paham. Jadi kamu itu lebih sering membuat Ki duluan skenario di otak tak bilang bakal ribet Ki, bakal capek Kak, ya bikin Ki biasa terbebani padahal belum dicoba. Mau Kak bertanya, menurutmu perasaan seperti itu berasal dari mana nih? Kenapa Ki bisa berpikir seperti itu? Tidak tahu nih juga itu Kak, mungkin karena tidak terbiasa Kak, karena jarang Kak ikut kegiatan, jadi merasa aneh Kak kalau tiba-tiba ikut gabung Kak. Oh, jadi merasa dibilang tidak ikut Ki di acara ini, jarang ikut kegiatan di situ. Jadi kalau gabung Ki merasa Ki aneh karena bilang tiba-tiba Ki ikut. Pernah Kak ikut iklan jadi merasa aneh saja. Jadi ketika Ki jarang melakukan sesuatu, memang hal wajar sih memang kalau merasa aneh Ki, merasa sulit Ki, atau bahkan merasa melelahkan Ki yang terderita. Tapi kemarin pas wawancara bilang Ki juga kalau ternyata banyak teman-teman tak yang aktif organisasi. Kan bilang Ki kemarin begitu di wawancara toh? Iya Kak. Banyak teman Kak aktif di organisasi, dan itu hari bilang Ki kalau terinspirasi Ki sama teman-teman tak, bilang karena aktif di teman-teman tak di organisasi. Bisa tidak ceritakan Ki tentang apa yang membuat tak terinspirasi dari teman-teman tak karena aktif di berorganisasi gitu. Teman-temanku sering sekali cerita Kak, yang seru sekali ingin masuk organisasi. Iya. Misalnya tuh Kak, ada temanku yang cerita tentang ikut bersih-bersih di pantai. Kayaknya capek juga. Tapi seru karena bisa bercanda sambil kerja. Kadang temanku juga ikut acara donasi Kak, dan bilang puas sekali rasanya bisa berbagi sama orang-orang Kak. Oh begitu, jadi yang diceritakan ke teman-teman tak bilang organisasi seru sih walaupun capek tapi seru. Jadi itu yang biasa terinspirasi didengar dari teman-teman tak gitu. Ketika Ki dengar ceritanya teman-teman tak, apa yang dirasakan? Mungkin ada tidak rasa tertarik dari diri tak untuk mengikuti organisasi setelah dengar ceritanya teman-teman Kak? Ada tidak? Ada Kak. Ada. Biasanya tertarik Kak untuk ikut, apalagi waktu teman-temanku cerita kegiatannya bersih-bersih di pantai Kak. Karena saya suka sekali Kak dengan alam Kak, dan kegiatan kayak begitu Kak terdengar seru sekali. Tapi kalau membayangkan Kak harus kumpul dengan banyak orang, rasanya berat sekali Kak. Jadi waktu cerita teman-teman tentang kegiatan di pantai itu yang bikin terinspirasi Ki dan tertarik Ki mau ikut karena selagi tentang alam. Tapi lagi-lagi membayangkan di luar Ki bakal ramai, jadi pasti merasa dibeli capek sekali pasti begini-begini gitu. Jadi di otak itu bikin Ki lagi skenario bilang bakal capek di luar Kak lagi kalau ikut Kak begitu. Iya Kak. Jadi berarti seharusnya sebenarnya di dirimu, di diri tak itu ada Ji keinginan untuk mencoba mengikuti organisasi atau bersosialisasi dengan lingkungan. Tapi merasa Ki karena merasa canggung Ki, merasa malas nih Ki juga, dan merasa tidak nyaman Ki berada di lingkungan keramaian atau
berinteraksi dengan banyak orang itu yang menjadi penghalang di dirimu. Begitu. Iya betul kak. Takut kan tidak bisa nyambung dengan mereka kak, atau justru jadi beban kak, karena tidak ku tahu apa mau bikin. Jadi kita itu selalu berpikir bilang takut orang lain tidak nyaman, takut orang lain jadi beban di orang lain. Kalau ikut organisasi ditambah kita juga ya tidak nyaman berada di keramaian, jadi itu yang buat kita semakin malas ikut. Nah, rasa takut yang dirasakan itu atau rasa apapun yang canggungnya itu sangat hal yang sangat wajar jadi. Nah, terutama ketika kamu belum bisa berada di situasi tertentu. Nah, selain teman-teman tak pada saat wawancara juga bilang Ki kalau keluarga tak, terutama kakak tak dukung sekali Ki kalau aktif Ki bersosialisasi dan aktif Ki mengikuti organisasi begitu. Bisa tidak ceritakan lagi kenapa keluarga tak didukung sekali Ki bersosialisasi, dan kenapa apalagi kakak tak kenapa didukung sekali untuk aktif bersosialisasi? Kakakku tuh kak sering sekali bilang ke saya kalau harus keluar dari zona nyamanku supaya banyak pengalaman baruku. Kakakku juga sering cerita bagaimana pengalamannya bersosialisasi, berorganisasi. Katanya jadi bisa lebih percaya diri kakak. Oh, jadi seringnya dibilang kakak tak bilang harus keluar dari zona nyaman sendiri, karena dengan bersosialisasi Ki, dengan berorganisasi Ki, bisa lebih membangun rasa percaya diri. Jadi itu biasa seringnya bilang kakak tak ke kita. Bilang juga kak kakakku kalau lebih sering kak seperti ini bakalan tidak ku tahu bagaimana potensinya diriku, tidak bakalan ku tahu. Jadi itulah kata kalau musuh ikut begitu supaya ditahu potensinya diri kita. Nah, suruh Ki bersosialisasi, nah suruh Ki berorganisasi supaya bisa Ki lebih percaya diri, bisa dilatih percaya diri kita, dan bisa lebih ditahu apa potensi yang ada di diri kita. Nah, berarti ini kakak kita didukung sekali Ki, mau sekali kakak kita kalau berkembang Ki, mau kakak kita kalau aktif sekali Ki berorganisasi. Bagaimana perasaan tadi dengar nasihat kakak seperti itu karena didukung sekali sama kakak tak? Pasti nih bahagia aku rasa kak, karena kebetulan kakakku cowok. Terus bahagia kak karena ternyata diperhatikan sebegitunya kak sama dia. Oh, jadi bahagia dirasa karena tidak ada di ekspektasi tak kalau cowok bakal seperhatian ini ke kita karena cowok kakak tak. Begitu, jadi bahagia sekali dirasa. Berapa perhatian sekali kakak tak itu bagi kita. Dengan hal-hal begitu didukung sekali Ki. Nah, menurut kak, bagaimana biasanya sih caranya kakak tak dukung Ki supaya aktif Ki ikut bersosialisasi, aktif Ki berorganisasi, apa yang biasa? Bagaimana caranya kakak tak dukung Ki? Bagaimana biasa kakak tak dukung Ki? Dan kak ini kak berbanding balik sama diriku. Berbanding terbalik? Iya terbalik. Saya kurang suka kak bersosialisasi dengan yang lain, sedangkan kakakku tidak kak. Oh, jadi kakak kita sulit sekali Ki berorganisasi, sedangkan kakak kita aktif sekali berorganisasi dan suka sekali berorganisasi begitu. Apa lagi namanya? Berarti kakak tak selalu bagaimana sih itu yang biasa proses apa yang dibilang kakak tak kalau udah dukung Ki? Apa yang biasa bilang ke kita? Jadi dia banyak sekali relasinya kak, banyak temannya. Jadi ada komunitas yang dibuat sama kakakku kak. Karena kakakku
tahu saya suka sekali dengan hal yang berbau-bau alam. Jadi buat di komunitas pencinta alam. Jadi hal yang untuk yang dibuat Kakak untuk dukung di aktif bersosialisasi. Jadi buat di Kakak komunitas pecinta alam supaya bisa lebih ikut bersosialisasi dan berorganisasi begitu. Nah, sebenarnya itu yang dibuat Kakak bagus sekali nih, berarti itu yang buat Kakak mau sekali dukung untuk aktif bersosialisasi. Nah, bisa tidak penasaran ini Kakak bagaimana itu komunitas pecinta alam? Coba ceritakan ya, apa itu yang ada di komunitas pecinta alam? Jadi itu Kak, kegiatannya lebih mengarah ke mendaki gunung. Mendaki gunung? Ya. Iya. Di komunitas ini tuh tidak membatasi di usia, biar orang tua kalau mau ikut mendaki bisa di. Oh, Tapi iya. sayangnya Kak baru sekali Kak ikut dalam kegiatannya. Itu pun karena paksaan dari kakakku. Padahal sebenarnya aku suka sekali, tapi ya begitu nih, tidak biasa Kak keramaian. Nah, kan begitu lagi. Jadi yang dibuat komunitas yang dibuat oleh Kakak baru sekali ikut. Baru sekali. Karena merasa itu tidak suka Kak keramaian. tidak suka di keramaian. Padahal sudah Kakak bikin komunitas untuk aktif bersosialisasi. Ya begitu tidak karena tidak bisa di keramaian. Nah, kan bilang kita tadi suka mendaki. Apalagi yang kayak alam tuh baru suka sekali mendaki. Apa sih hal yang membuat tertarik sama mendaki? Suka sekali lihat foto-foto pendaki di media sosial Kak. Menurutku seru sekali kalau ada di alam bebas Kak. Oh, jadi kenapa dia suka mendaki? Karena dari suka kalau scroll biasa TikTok atau IG itu pasti lihat foto-foto pendaki dan suka dilihat. Ada bilang kalau di alam bebas itu rasanya lebih luasa, enak begitu. Nah, kalau menurut Kak Seru, kenapa kita tidak nyaman? Kan bilang seru dan kita suka kenapa kita tidak nyaman? Kan pernah kita satu kali ikut toh? Karena tuh Kak merasa bakal habis di energiku untuk hal yang seperti itu. Ditambah rasa canggungku ketemu banyak orang. Jadi lagi-lagi di pikiranmu yang bilang bakal bakal habis di energiku dan ditambah rasa canggung berada di keramaian. Oke. Jadi berarti di berita ada juga kekhawatiran soal energi kita yang bakal habis kalau berada di keramaian, dan ada juga rasa canggung bertemu dengan banyak orang. Begitu. Ya Kak, begitu nih. Seperti di awal kita adikku bilang, kenapa kurang bersosialisasi Kak? Karena tidak nyaman Kak bertemu banyak orang. Jadi mau juga tahu selain Kakak di wawancara kemarin kan bilang juga kalau orang tua itu sering sekali mengingatkan atau sering bilang ke kita kalau harus aktif mengikuti organisasi di lingkungan Kak. Bagaimana biasanya orang tua untuk menyampaikan hal seperti itu ke kita? Kan nggak tahu kita orang tua kalau kita tidak nyaman berorganisasi. Bagaimana biasanya orang tua menyampaikan hal tersebut? Orang tua aku tuh Kak dibilang ayo ikut kegiatan itu nak. Orang tua aku sering juga mengingatkan Kak kalau ada acara seperti itu, kerja bakti atau perayaan, ikut kok. Tapi saya bisanya pura-pura sibuk Kak supaya ndak sama ikut. Jadi biasa orang tua bilang, oh jadi di lingkungan Mama Tenggal itu sering ada kerja bakti, sering ada perayaan. Jadi orang tua selalu suruh diikut. Tapi kitanya pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Sebenarnya.
Padahal orang tua selalu mengingatkan Ki untuk ikut. Jadi biasanya kalau pura-pura sibuk Ki, pura-pura sibuk seperti apa yang dibikin dek? Biasanya bilang nggak bisa kak karena banyak sekali tugas sekolah aku. Padahal sebenarnya sedikit kak. Jadi bilang jika orang tua tak punya tugas sekolah itu sebenarnya sedikit. Harus tidak mau Ki ikut. Jadi ketika bilang Ki pura-pura sibuk ke orang tua, tak, apa yang biasa dirasakan? Karena kan bilang Ki pura-pura sibuk padahal permintaannya orang tua, tak, merasa Ki lega karena terhindar Ki dari situasi akhirnya tidak ikut Ki, atau malah ada rasa bersalah tak karena tidak memenuhi apa harapannya orang tua untuk ikut. Awalnya tuh kak lega aja. Lega sih dirasa. Tapi setelah itu merasa bersalah kak karena orang tua aku berharap supaya ikut kak. Tapi kadang saya yang tetap tidak mau memaksakan diri kak. Tidak mau paksa diriku. Jadi pikir bilang menjadi di awal lega, ternyata ada sih pada perasaan bersalah tak orang tua tak karena tidak diikuti apa maunya orang tua tak begitu. Jadi ada sih pada kira lega Ki karena bilang akhirnya ndak ikut kan, tidak berada mau lagi di rumahnya begitu. Nah tapi kalau sebenarnya ini kan paham jaga kenapa tidak mau ikut, paham sekali sih kakak karena ya itu karena tidak nyaman Ki. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, dukungannya kakak dukungan itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang tua mau sekali Kinalia berkembang deh, mau sekali Kinalia bahagia, mau sekali Kinalia bisa bersosialisasi, bisa akrab dengan yang lain. Maksud dari orang tua itu sebenarnya tapi kalau menurut tak apa arti dukungannya orang tua tak berdiri tak begitu? Kita kalau niatnya orang tuaku baik untuk saya, peduli sekali orang tuaku ke saya kak. Orang tuaku juga mau punya kak banyak pengalaman, tapi saya yang masih butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi tahu gitu niatnya orang tua tak baik, niatnya karena mau mendukung Ki, cuma karena ya itu kita yang masih tidak bisa masih yang tidak bisa membuka diri, masih yang tidak bisa berada di keramaian. Jadi diri tak sendiri masih butuh waktu akan hal itu gitu. Kayaknya udah dirasa lama kita di ini berbincang-bincang deh. Iya kak. Lama nih. Tidak dirasa Mami berakhir sesi konseling kak. Wih, padahal tadi baru sih datang ternyata Mami balik lagi berakhir sesi konseling kak. Tadi ya pembahasan tak cukup panjang ini tentang masalah cerita-cerita tadi sama cukup panjang jadi. Lumayan kak. Bagaimana kalau pembahasan kita ini, sesi konseling kita ini dilanjutkan nih di minggu depan? Bagaimana? Setuju. Setuju kok? Setuju. Setuju. Jadi nanti tapi bukan juga di minggu depannya sih. Kapannya Ki bisa siap atau dilanjut ini sesi konselingnya, atau nanti kakak panggil aja lagi kakak hubungi nanti lagi sesi konselingnya mau dilanjut ke tahap selanjutnya, karena kakak masih mau mendengar cerita Tata, masih mau mengeksplor cerita Tata, masalah Tata gitu di sesi konseling selanjutnya nanti lagi. Nah karena sudah mau Ki ke ruang BK memenuhi panggilannya kakak, tidak siap melaksanakan konseling, jadi kakak mau berterima kasih kepada kita dek karena sudah siap datang ke kakak, tidak ada paksaan mau cerita tentang masalahnya aja ke kakak. Jadi
kakak sangat berterima kasih kepada kita deh. Ya kak, sama-sama saya juga. Terima kasih kak sama kita. Jadi jangan lupa dek, nanti kakak hubungi dia lagi untuk sesi konseling selanjutnya nah, oke? Ya kak, siap. Jadi kalau begitu bisa mungkin kembali ke kelas dan ikuti pelajaran selanjutnya. Jadi balas-balas kan? Ya kak, makasih. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Mas Riki dek. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik banget nih kak. Baik banget Ji, serius Ji, baik banget. Iya serius, Serius banget. serius banget. Belajar apa kita di kelas? Sebelum kesini? Belajar pengelasan. Pengelasan apa itu? Bagaimana itu pengelasan? Kayak pelajaran bengkel. Pelajaran bengkel, praktek. Iya. Oh, nah kan tadi di minggu lalu sudah nih konfirmasi toh kalau bakal ada pertemuan kedua, toh. Nah sekarang di minggu lalu juga kan sudah Miki bahas di pertemuan minggu lalu itu sudah Miki bahas bagaimana rasa tidak nyaman tak berada di keramaian, rasa malas tak, rasa canggung tak, rasa khawatir tak kalau berada di tengah banyak orang. Nah di minggu lalu juga itu bilang Ki kalau mau Ki ikut bersosialisasi, mau Ki ikut kegiatan, tapi kegiatan yang sesuai dengan minatmu. Nah minggu lalu kan bilang Ki minat tak itu suka Ki mendaki. Dan ada juga komunitas pecinta alamnya Kakak tak, betul toh? Betul sekali kak. Mantap sekali. Kuingat di toh apa pembahasannya pertemuan minggu lalu? Ingat. Nah sekarang toh mau Ki fokus, mau Ki buat langkah kecil yang bisa membantu kalian untuk lebih nyaman dalam bersosialisasi. Nah, kan kalau dilihat dari komunitas pecinta alam yang dibuat sama Kakak Tak, dan kan itu komunitas sesuai aja sebenarnya sama minat Tak. Bagaimana kalau bersosialisasi dimulai dari situ saja? Itu mungkin bisa aja, tapi kalau jujur kadang takut kak kalau bakal merasa canggung jalan. Jadi bisa aja tapi takut Ki merasa canggung lagi. Betul. Tuh. Nah sebenarnya toh kalau merasa canggung itu hal yang sangat wajar, apalagi ini hal yang jarang sekali dilakukan, jarang sekali ikut bersosialisasi. Jadi pasti ada lah rasa canggung, wajar sekali gitu kalau ada rasa canggung. Tapi dari sini makanya kita buat langkah-langkah kecil karena mau Ki mulai dari hal yang sederhana dulu. Nah misalnya sebelum ikut kegiatan besar atau kegiatan untuk bertemu komunitasnya Kakak Tak secara keseluruhan itu mungkin bisa Ki berkenalan lah dengan salah satu anggotanya, bisa Ki bicara-bicara dengan salah satu anggotanya agar supaya kita agar supaya bisa merasa nyaman ada di komunitas itu. Sekedar bicara-bicara santai saja, ngobrol-ngobrol saja dengan salah satu orang itu. Jadi secara tidak langsung itu bisa kita tahu bagaimana lingkungan komunitas pecinta alam itu, bagaimana, bisa tidak menurutmu? Kayaknya bisa dicoba kak, apalagi kalau satu orang nih tidak berat kita apa menurutku. Tidak berat jadi rasa kalau langkah seperti itu. Nah kalau langkah ini tuh sebenarnya langkah kecil tapi penting. Pentingnya itu supaya dibantu Ki untuk merasa lebih nyaman berada di keramaian. Mungkin bisa Ki minta tolong, minta bantuan sama kakak kita untuk dikasih kenal sama salah satu anggotanya. Kan mungkin pasti kakak tak dikasih tahu di bagaimana itu komunitas pecinta alam, apa-apa saja yang ada di komunitas pecinta alam itu. Tapi dengan kenal sama salah satu anggotanya, kita sendiri yang bertanya-tanya dengan salah satu anggotanya, pasti jadi lebih baik. Itu jadi kayak adalah lebih banyak ditahu lah dari komunitas itu. Nah dari situ
bisa Ki punya sedikit gambaran tentang apa itu komunitas pecinta alam selain dari kakak. Pasti ada jadi dari orang lain ini yang mau diajak bicara-bicara, ada di gambaran tak sedikit begitu. Bisa tidak siap Ki tidak untuk memulai langkah itu? Siap Kak, apalagi kalau minta bantuan ya sama kakakku pasti dibantu. Siap Ki. Oke. Nah, mungkin selanjutnya itu kalau sudah mulai nih Ki, merasa nyaman untuk berbincang-bincang dengan salah satu orang ini, mungkin bisa nih Ki pikirkan, bisa maka tidak untuk ikut di kegiatannya. Tapi kegiatan-kegiatan yang ringan-ringannya saja doang, nggak usah langsung ikut yang kayak komunitas besarnya langsung pergi mendaki. Mungkin yang kayak perkumpulan kecilnya lah, pasti di setiap komunitas biasa selalu ada perkumpulan kecilnya untuk bahas kayak kemana Ki selanjutnya, gunung apa nih yang mau didaki. Jangan dulu langsung ikut pendakiannya karena kan pasti rame orang datang tuh. Mungkin bagusnya itu kayak perkumpulan untuk bincang-bincangnya lah dulu supaya ditahu Ki bagaimana apa komunitas itu dan nyaman Ki tidak kalau ada Ki di situ bersosialisasi. Nah, bagaimana bisa langkah yang sederhana ini bisa tidak membantumu untuk lebih percaya diri dan bisa membuat nyaman bersosialisasi? Mungkin bisa nih Kak, kalau kegiatannya santai Ji, dan Mungkin. tidak langsung kumpul banyak orang, bisa coba. Mungkin bisa Ji. Nah kan sejauh ini ada nih beberapa langkah-langkah yang diterapkan bersama-sama. Nah, yang langkah yang pertama itu bisa bicara sama salah satu anggota di komunitasnya. Nah, yang kedua itu minta bantuan ke kakak untuk diperkenalkan dengan salah satu anggota yang ada di komunitas. Nah, yang ketiga itu ikuti kegiatan sampainya atau kegiatan ringannya yang ada di komunitas begitu. Nah, langkah-langkah ini tuh sebenarnya langkah-langkah yang sederhana sekali Ji, tapi untuk diri kita itu berguna sekali karena bisa membangun percaya diri kita lebih baik. Jadi kalau terbangun nih percaya diri kita, bisa mikir lebih merasa nyaman untuk bersosialisasi, bisa mikir merasa nyaman berada di keramaian. Bagaimana? Apa mungkin dari diri kita sendiri ada tidak langkah-langkah yang mau ditambahkan? Itu ini dulu langkahnya Kak. Tapi mungkin kalau sudah sampai Kak ikut kegiatannya, bisa Kak minta kakakku dampingin Kak, supaya merasa nyaman Kak. Oh, jadi itu dulu 3. Tapi mungkin bagusnya untuk didampingi dulu kakaknya. Nyaman Kak. Nyaman. Nah, sebenarnya ide bagus juga itu sih supaya nggak langsung terjun juga tuh, supaya kan baru ki memulai untuk ikut bersosialisasi. Oh, sebenarnya ide bagus juga itu. Nah, mungkin dari kakakku juga itu pasti senang sekali, apalagi kan kakak mendukung sekali Ki untuk bersosialisasi. Nah, sekarang itu mungkin bisa Ki buat rencana yang lebih terperinci lah, atau yang lebih terarah. Kapan menurutmu di waktu yang pas untuk bisa Ki bicara dengan salah satu anggota itu setelah mungkin nanti minta tolong sama kakak? Apa menurut kakak? Jadi yang pas itu Kak hari Minggu Kak. Hari Minggu? Karena biasanya teman-teman komunitasnya kakakku kumpul hari Minggu di rumah Kak. Oh, biasanya komunitasnya kakak tak kumpul kalau hari Minggu di rumah Kak? Jadi mungkin hari Minggu itu yang waktu yang bagus sih. Nanti kalau sudah ketemu lagi dengan temannya kakak, bisa nih memperkenalkan diri dan jadi juga yang menutup diri dan mulai Ki untuk bicara sama itu salah satu orang yang mau kakak kasih kenal Ki. Ki lagi menutup diri karena ini untuk dibantu Ki bersosialisasi. Dengarkan Ki apa ceritanya dan juga saling berbagi sama itu orang supaya dari situ supaya bisa Ki lebih nyaman. Nggak perlu Ki langsung bicara yang terlalu banyak, tapi cukup kita dengarkan, hadir Ki,
simak Ki, apakah bisa kita nyaman di situ dalam itu perkumpulan atau tidak. Bisa jadi dilakukan, nyaman jadi dilakukan. Iya kak, bisa di kayaknya. Kalau cuma ikut nimbrung bisa ya, pasti bisa di. Bisa Ji kayaknya, tapi pasti bisa Ji, pasti bisa gitu. Nah, sebenarnya langkah ini tuh bagus sekali. Langkah kecil ini pun aku bilang penting tapi berpengaruh. Ingat, tidak perlu Ki untuk terburu-buru, tidak perlu terburu-buru untuk langsung bisa itu untuk bisa langsung bergabung. Perlahan-lahan saja, kayak dengarkan saja. Kalau ada sesuatu yang ditahu dalam itu, dalam pembahasan yang dibahas, nimbrung saja bicara, supaya dari situ supaya terlatih terus Ki untuk percaya diri, supaya enggak kaku-kaku Ki. Gimana? Oke kak, siap. Siap? Oke baik, kan tadi sudah Ki bicara tentang langkah-langkah kecil untuk mulai bersosialisasi loh, seperti ngobrol Ki dengan teman, salah satu teman, ikuti dulu kegiatan ringan di komunitas pecinta alam. Hari ini Moki juga memahami pikiran-pikiran negatif yang mungkin membuat kita merasa canggung dan merasa tidak nyaman berada di keramaian. Nah, dari situ Moki cari-cari pikiran negatif yang selalu dipikirkan itu, Moki menggantinya dengan pikiran yang lebih positif, begitu, atau yang lebih realistis. Moki coba. Iya kak, mau coba. Moki coba untuk menggali pikiran-pikiran negatif itu. Iya, mau coba. Nah, di sini kakak mau kita bayangkan Ki situasi di mana berada Ki di tempat yang ramai. Misalnya berada di dalam komunitas atau kumpul keluarga besar Ki. Apa pikiran pertama yang biasanya muncul di benak kita ketika berada Ki di keadaan seperti itu? Langsung kak biasanya berpikir kak, pasti bakal salting atau orang-orang di sekitarku pasti bilang, ini kak. Jadi pasti langsung Ki, kalau ada Ki di situasi seperti itu, pasti langsung Ki berpikir, pasti salting Ki ini, dan bila lihat itu orang pasti bilang nih kak, pasti ini dari orang begitu. Kayak tidak percaya diri kak. Kayak tidak percaya diri. Jadi pikiran tak seperti ini, seperti kayak salting Ki, orang-orang pasti bakal lihat aneh Ki. Itu pikiran yang pertama sekali muncul kalau berada di situasi seperti itu. Apakah ini pikiran seperti ini terjadi di setiap saat atau pada saat berada di keramaian? Setiap saat kak, pasti begitu. Setiap saat pasti begitu Ki. Kalau ada Ki di keramaian, berarti kalau berada Ki di keramaian selalu Ki merasa salting dan merasa dilihat aneh orang-orang. Baik, jadi dengan begini Ki sudah tahu nih dia untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang muncul saat berada Ki di keramaian. Jadi sekarang kakak mau suruh Ki kerja LKPD yang sudah jadi kakak buat. Tahu Ki apa itu LKPD? Pernah dengar. Gak pernah Ki dengar apa itu LKPD? Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kita kerja ini, dan kita buru-buru kerja dengan baik. 3 nomor ini mau kita kerja, oke? Sudah di kapan sih? Sudah nih? Oke. Kenapa? Jadi kita ini mau jawab ini 3 pertanyaan kok. Oke. Nah, sekarang maukah evaluasi pikiran-pikiran itu satu persatu? Nah, tadi kan bilang Ki, kalau sering Ki salah tingkah berada di keramaian dengan kata-kata apa tadi dibilang? Salting, sering Ki salting. Pernah Ki tidak benar-benar mengalami momen
dimana salting Ki di situasi itu, bagaimana respon Kak? Kalau dipikir-pikir Ki nggak pernah aja salting, kayaknya hanya perasaanku Ki. Kalau dipikir-pikir nggak pernah jadi salting, hanya perasaan aja. Jadi menurutmu nggak pernah salting kalau berada kok di situasi keramaian? Oke. Salting apa nih? Katamu juga begitu. Baik, jadi sebenarnya tidak ada bukti toh bahwa selalu kok salting kalau berada di keramaian, tidak ada bukti toh. Dan itu menurutmu bilang perasaan Ji. Nah, apakah ini menurutmu betul-betul sesuai dengan kenyataan atau tidak? Tidak juga juga. Enggak juga. Enggak juga toh? Nah, sekarang oke, evaluasi pikiran lainnya. Seperti kan bilang juga tadi, orang-orang lihat takut dilihat aneh. Kalau ada di suatu komunitas atau di suatu keramaian, pikiran kita itu pasti langsung bilang bakal ngelihat aneh ke orang-orang. Nah, karena kita tidak merasa kalau orang-orang di sekitar tak betul-betul tidak perhatikan atau menilai pada saat berada di keramaian, karena kita tidak ada di situasi seperti itu. Karena merasa Kak seperti itu Kak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin itu cuma di pikiran begitu. Karena toh pasti orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing Kak. Kau tahu Jim, tapi kadang kita berpikir begitu. Tapi ditahu dia juga kalau orang-orang bakal sibuk sama urusannya masing-masing. Nah, sebenarnya tuh yang dibilang itu betul sih sebenarnya, karena kebanyakan orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak terlalu perhatikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi ada tidak bukti bahwa orang pernah dilihat aneh sama orang-orang pada saat berada di keramaian, atau asumsi pribadi saja? Kayaknya asumsi pribadi itu bisa deh. Asumsi pribadimu berarti tidak ada buktinya atau kalau pernah merasa salting atau merasa dilihat aneh sama orang-orang, toh tidak ada tahu buktinya, jadi itu hanya asumsi pribadimu saja toh. Nah, dengan begitu berarti bisa Miki lihat kalau pikiran tak tidak sesuai dengan kenyataannya. Setuju Ki kalau memang pikiran tak tidak sesuai sama kenyataannya? Setuju. Nah, sekarang ditahu toh kalau pikiran kan nggak selalu benar, nggak selalu sesuai sama kenyataan yang ada. Nah, bagusnya itu coba Ki diganti pikiran-pikiran negatif itu dengan sesuatu yang lebih positif atau dengan sesuatu yang lebih realistis. Misalnya itu berpikir Ki, tadi kan ada kata selalu Ki salting kalau berada di keramaian. Bisa Ki mungkin ganti dengan gugup Kak kalau ada di keramaian, atau gugup Ki tapi bisa Kak mengendalikan diriku walaupun gugup Kak. Jadi Jami lagi berpikir bilang salting Kak kalau ada di keramaian, nggak bisa Kak gitu. Bagaimana? Oke Kak, menurutku masuk akal. Enggak Kak Ji. Jadi kalau berada di keramaian, sama-sama mungkin Ki bilang, oh iya gugup Kak, tapi bisa Ji bisa Ji hadapi ini perasaan gugupku. Bisa kan nggak salting, bisa nggak hadapi ini perasaan gugupku begitu. Nah, kalau pikiran-pikiran seperti bakal nanti aneh-aneh ke orang-orang, kan tadi bilang Ki begitu tuh, kalau berada di keramaian berpikir Ki bilang bakal dilihat aneh sama orang-orang. Nah, kalau pikiran-pikiran seperti ini mungkin bisa Ki gantinya berpikir bilang orang-orang itu nggak peduli sih sama apa yang kupikin. Orang-orang punya kesibukannya masing-masing. Jadi pasti orang-orang nggak bakal perhatikan Kak sebegitunya, dan kenapa mau Kak merasa aneh dilihat orang-orang begitu. Bagaimana? Masa jadi pikiran kalau misal nanti berada di keramaian untuk berpikir seperti itu? Menurutku bagus juga Kak, dan masuk akal dan lebih realistis. Nah, jadi bagaimana nanti kalau berada di situasi keramaian, bakal berpikir lagi bilang salting atau bakal dilihat orang aneh sama orang? Kalau tidak. Udah tidak nih. Jadi tahu nih tuh, jadi sebisa mungkin kalau ada di posisi di keramaian
salting ki ini bakal lihat aneh ke orang, ih kenapa gugup kak gini. Nah sebisa mungkin langsung ki ubah sama pikiran-pikiran positif kayak tadi, kayak misal salting ki langsung ki kayak bilang, oh iya tapi nggak gugup kak, tapi bisa menghadapi. Langsung ki berpikir positif seperti itu. Seperti juga tadi yang kak bilang dilihat aneh-aneh ki sama orang, langsung ki kayak berpikir bilang, ih ya, tidak ada salahnya di diriku, kenapa bukan dilihat aneh-aneh orang. Tidak ada peperangan dari diriku saja bisa langsung berpikir seperti itu. Jadi hilangkan nih semua pikiran-pikiran aneh seperti itu, karena itu yang membuat kita sulit bersosialisasi, itu yang membuat kita kurang nyaman dalam bersosialisasi. Oke? Iya kak, coba pilih. Jadi usahakan ingat, terapkan ingat. Oke? Kak. Nah, sepertinya sesi konseling kita berakhir karena agak lawan kita juga berbincang toh tentang langkah-langkah kecil untuk menghadapi di masa kata, penerapan teknik yang bisa digunakan kalau berada di situasi keramaian dan muncul lagi pikiran-pikiran negatif. Dan tadi juga dibahas dan semoga bisa diterapkan dengan baik ya dek. Nah kan sesi konseling kita mau berakhir. Sebelum Bapak akhiri ini sesi konseling, coba Moka refleksikan nih kembali apa yang kita dapatkan selama sesi konseling ini, apa yang kamu sadari setelah mengikuti sesi konseling ini dengan apa? Saya sadar kak, kalau pikiran-pikiranku seringkali cuma ada di kepala aku kak. Dan sebenarnya tidak selalu benar. Jadi sekarang sadar itu kalau yang ada di pikiran kita tidak selalu sesuai dengan kenyataan, tidak selalu benar. Jadi dari situ sadar nih bilang kalau harus selalu berpikir positif, oke? Nah sekarang punya cara untuk bisa mengevaluasi pikiran-pikiran kita ketika berada di keramaian. Nah kalau itu bisa ubah ke pikiran-pikiran yang lebih positif. Jadi kakak berharap bisa kita terapkan dengan baik ini, dan agar supaya bisa bersosialisasi dengan nyaman, bisa akrab dengan orang-orang dengan nyaman, bisa berada di suatu lingkungan dengan nyaman tanpa rasa canggung, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Oke? Oke kak, siap. Coba diterapkan di dalam diriku. Jadi terapkan ini aja, semoga dari sini berarti dari KBK pemahaman tak bisa lebih terbuka tentang bersosialisasi. Itu langkah-langkah kecil tadi itu bisa dicoba, menukar pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran positif, semoga bisa selalu diterapkan, bisa dihadapi ya dek. Nah sebelumnya ada juga kan tadi suruh kerja LKPD, so ini ada juga lembar evaluasi. Nah ini lembar evaluasi, di sini tuh penilaian kita selama sesi konseling ini berlangsung. Jadi mungkin suruh kerjakan di lembar evaluasi. Itu kali ini. Dan kak, Udah? Selesai nih? Oke. Jadi selesai nih sesi konseling kita 2 kali nih pertemuan minggu lalu sama sekarang. Mesti bilang kakak terima kasih karena sudah mau memenuhi panggilannya kakak untuk datang ke ROPK. Terima kasih karena terima kasih karena sudah memenuhi panggilannya kakak untuk datang ke ROPK, sudah mau berbagi cerita dengan kakak, sudah mau terbuka, sudah selama 2 sesi pertemuan ini sudah berinteraksi dengan baik, sudah
pokoknya terbuka lah dengan kakak, dan ini serta bakal kakak jaga ini dengan baik, tidak bakal tersebar gitu orang-orang terima kasih nak karena Sama-sama kak. Iya, Saya Ci. terima kasih kak karena dengan kakak ajak bertukar cerita, bertukar pikiran, merasa terbantu kak juga. jadi mengikuti konseling individu ini merasa terbantu sih gitu. Ada sih yang kayak merasa terbebani atau apa toh. Jadi selama 2 sesi pertemuan ini pokoknya berterima kasih karena bisa memenuhi panggilan atau tidak orang kita. Oke? Mungkin harus juga ingat deh kalau perubahan itu butuh proses, butuh waktu. Jadi nggak semua itu harus instan. Jadi ini kita bersosialisasi nggak harus langsung bisa bersosialisasi. Ingat kita tadi sudah kasihkan langkah-langkah penting, langkah-langkah kecil untuk diterapkan untuk kita bisa bersosialisasi. Dari langkah-langkah itu semoga bisa bersosialisasi dengan baik. Oke? Ini kak, siap. Oke. Mungkin bisa kembali ke kelas nih. Bisa. Makasih Dede. Ya.